Assalamualaikum. Eh, Ceritanya kita mau bikin podcast pertama kita ya. Halo semua, kenalkan saya Gita, Hai Farid. suami saya. Podcast pertama kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita mau ngobrolin apa nih ya? Gua santai. Iya, ngobrolin tentang apa gitu. Apa tuh? Serah. Baiknya kita ngobrolin tentang apa? Ide dong. Tentang ide. Sungguh tidak lucu, Pak. Kita ngobrolin tentang apa nih? Tentang rumah tangga atau tentang universal umum? Tentang rumah susun. Ngobrolin apa? Serius nih? Tentang anak. Tentang anak. Oke. Gimana rasanya kamu sekarang dengan usia yang saat ini memiliki 2 anak perempuan? Biasa sih normal-normal aja. Seperti yang kita sama-sama tahu ya, anak-anak kita tuh kan punya 2 sifat yang berbeda ya. Kamu mau ngebahas anak yang mana dulu nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang ada di sini. Yang pertama. Oke. Coba perkenalkan dulu, nama anak pertamanya siapa? Namanya Alula Mariam Alfarina. Sifat anak yang pertama gimana tuh, Pak? Baik hati, murah senyum, penurut, tapi kadang-kadang suka lempar topi kalau marah. Enggak ya, enggak gitu juga ya. Oke. Terus apa tantangan terbesar ngadepin anak pertama? Ya, anak pertama Alula itu dia orang yang kritis, berpikir logis, sehingga cocok jadi pendebat. Waduh, cukup berat ya. Jadi politisi. Waduh. Atau jadi pengacara. Waduh, nanti dia menghadapi Bahlil dong, Pak. Gitu. Jadi mendampingi dia bertumbuh cukup harus ekstra sabar. Harus bisa jadi teman debat, teman ngobrol, dan teman merangkul emosinya. Meskipun kadang kita suka terpancing emosi juga. Sekarang kita beralih ke anak kedua ya. Anak keduanya namanya siapa, Pak? Nurakila Almahira. Dia anaknya kayak gimana tuh? Sama, baik, manis, murah senyum, gitu. Sifatnya dia lebih atraktif dan senang dengan warna-warna. Colorful. Lebih ekstrovert, bahasanya ekstrovert. Yang anak pertama lebih introvert. Lebih ekspresif anak yang kedua. Tantangan terberatnya apa? Hadapin yang kedua ini, Pak. Energik aja, jadi kitanya mesti banyak waktu yang bisa menemaninya. Tapi di fase anak-anak yang sekarang, anak kita kan bedanya berapa tahun? Ayo coba inget nggak? 3 tahun. Iya, di fase anak-anak kita yang sekarang masih tetap butuh validasi ya. Apa tuh? Validasi aja gitu. Siapa? Keduanya. Ya, ketika mereka kayak nunjukin karya apa yang mereka buat gitu. Kita jangan sampai jangan sampai menunda respon. Betul. Ya, bukan hanya butuh validasi, tapi dia juga butuh valid bahali.
Bapaknya dong. Oke, oke, oke. Tadi hari ini, oh ya, pas banget hari ini ada pembagian rapot ya, pembagian rapot di kedua anak kami. Tadi, tapi yang datang saya, karena jarang banget datang, nggak mungkin, nggak ada bapak-bapak juga, jarang. Jadi gini, saya mau sedikit cerita. Apa namanya? Tadi tuh yang pertama saya masuk ke ruang kelasnya anak pertama saya, Alula. Alhamdulillah sih hasilnya nggak ada penurunan ya, untuk dari segi nilai, dari segi ya, nilai sosial gitu. Tapi malah apa namanya? Saya cukup cukup terharu ya dan bersyukur karena ustazahnya bilang gini, Pak. Katanya Alula itu udah ada bakat yang mulai kelihatan nih. Gitu. Mau tahu nggak? Betul. Ya katanya kalau kata ustazahnya, kata guru kelasnya, hai Ustazah Dia, jazakillah khair ya, atas bimbingannya dan atas arahannya ya, atas informasinya juga hari ini. Katanya Alula itu bakatnya itu dia lebih menonjol ke sastra, Pak, bahasa. Jadi kata Ustazah Dia tadi bilang itu namanya apa, dari semua pelajaran alhamdulillah sih dia apa namanya masih bertahan dengan nilai yang cukup baik ya. Tapi untuk segi apa namanya segi bahasa gitu, sastranya itu dia udah mulai kelihatan. Ketika ada nilai apa soal esai gitu. Soal esai itu dia katanya bisa menjelaskan dengan baik dan detail. Tuh, Masya Allah. Say Masya Allah dong. Insya Allah, nggak kaget sih itu ayahnya banget soalnya. Terus aku enggak gitu. Ya gitulah, mohon maaf. Ya katanya ada apa namanya apa soal-soal esai itu dia lebih bisa menjelaskan secara detail gitu. Tapi kalau Alula dia bisa menjelaskan lebih detail lah. Jadi dia tuh tulisannya lebih panjang katanya. Lebih panjang gitu. Jadi alhamdulillah saya jadi dapat arahan juga kan. Oh iya, alhamdulillah kan kita apa namanya jadi tahu gitu kan bakat dari situ. Jadi kita bisa mengarahkan. Jadi kita fokus ke kelebihannya gitu ya. Ya seperti yang ustazahnya bilang juga, kita juga yang udah dewasa ada aja kita kan fase dimana kita tuh nggak mau diulik kekurangan kita ya Pak ya. Ya udah mungkin cerita lebih singkatnya itu aja untuk podcast pertama kita. Lagi yang mau ditambahin Pak? Cukup. Akila juga ya alhamdulillah tuh hasilnya juga alhamdulillah ada peningkatan tuh anaknya. Meningkat lebih tinggi badannya. Nilai ya nilainya ada peningkatan. Ya kecuali satu aja sih tadi PAI. Kita harus lebih apa namanya lebih membersamai lagi mereka dalam proses belajarnya ya. Jadi apa namanya kan setelah pelajaran di sekolah kita harus ulang lagi di rumah. Kita harus lebih aktif peran kita sebagai orang tua dalam mengulang pelajaran yang di sekolah. Iya kalau dia kan memang lebih aktif ke fisik kan, jadi kalau hafalan memang dia pasti akan berkurang. Karena sifatnya hafalan, karena dia pasti ngapal itu kan dia lebih bersifat pasif. Kalau dia malah aktif kan orangnya. Iya betul. Wajar aja. Betul. Oke. Udah cukup, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Salam. Sedikit lagi. Selamat ini. Gimana itu mobil Akilas? Ya. Gimana sih? Udah ya? Oh.